Perang membawa kehancuran, kelaparan, dan penderitaan. Tapi siapa sangka, di tengah deru senjata dan langkanya bahan makanan, lahirlah sesuatu yang busuk. Saking busuknya bahkan para tentara pun mundur, bukan karena peluru, tapi karena baunya. Inilah kisah makanan paling bau di dunia. Pada abad ke-16, Swedia terlibat perang dengan Polandia dan Lithuania. Perang ini membawa satu masalah besar, yaitu krisis garam. Garam yang dulunya digunakan untuk mengawetkan ikan laut, mendadak mahal dan langka. Nah, tapi rakyat Swedia tidak bisa berhenti makan ikan herring. Jadi, mereka bereksperimen. Bagaimana jika kita pakai sedikit garam saja? Hasilnya, bukannya diawetkan, ikan malah mengalami fermentasi. Dan anehnya, tidak basi sepenuhnya. Rasanya yang aneh, baunya yang mengerikan, tapi masih bisa dimakan. Dan lahirlah surströmming, sebuah kecelakaan kuliner yang bertahan selama ratusan tahun. Surströmming difermentasi dengan bantuan bakteri yang bernama Halanaerobium. Mereka melepaskan senyawa seperti asam butirat, hidrogen sulfida, dan zat kimia lain. Dan kalau dicium, bisa bikin orang refleks muntah. Bahkan setelah dikalengkan, fermentasi masih berjalan. Dan itulah kenapa kaleng surströmming bisa menggembung seperti balon. Dan Badan Internasional melarang makanan ini dibawa naik ke pesawat. Bukan seperti durian yang dilarang karena baunya, tetapi ini bisa meledak. Tapi di negara ini, surströmming bukan sebagai bahan tertawaan. Di Swedia bagian utara, surströmming adalah bagian dari identitas dan tradisi. Setiap tahun ada yang disebut dengan surströmming premiär, perayaan resmi untuk surströmming kalengan. Surströmming akan disajikan dengan roti pipih, kentang, bawang, dan krim asam. Dan syaratnya itu satu, harus selalu disantap di luar ruangan. Kenapa? Karena ini demi keselamatan hidung semua orang. Dan lucunya, banyak orang Swedia sendiri tidak suka surströmming. Tapi mereka tetap menghormatinya karena ini bukan soal rasa, bukan soal bau, tapi ini soal sejarah dan budaya. Oke, di balik baunya yang brutal, surströmming menyimpan cerita panjang tentang kelangkaan, perang, dan bagaimana manusia beradaptasi dengan kondisi paling tidak ideal. Sesuatu yang awalnya busuk bisa jadi warisan. Dan mungkin di masa depan, kita juga akan belajar mencintai hal-hal yang awalnya hanya ingin kita jauhi. Karena kadang-kadang, yang paling menjijikan justru punya cerita paling berharga.